Halo semuanya, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Hari ini kita bakal mengupas tuntas sesuatu yang jujur aja sering banget jadi area abu-abu di dunia kerja. Kita akan singkirkan semua keraguan soal kepatuhan dan integritas perusahaan. Jadi mari kita fokus karena topik ini benar-benar krusial buat perjalanan karir Anda. Gini, coba bayangkan sejenak. Pernah nggak sih Anda dengar berita ada pejabat yang ditangkap gara-gara nerima hadiah dari vendor? Atau mungkin di lingkungan kerja sendiri? Anda pernah lihat rekan kerja tiba-tiba dapat fasilitas mewah, bingkisan super besar, atau bahkan uang persis setelah mereka ngebantu memenangkan sebuah proyek. Sekilas ya mungkin kelihatan kayak ucapan terima kasih biasa kan? Tapi realitanya nggak semua hadiah itu polos. Ada loh hadiah yang justru malah menjerumuskan. Oke, mari kita langsung bedah semuanya. Di sesi ini kita punya 5 poin utama. Perbedaan suap dan gratifikasi, dampak dari hadiah vendor, kebijakan no-give policy, cara sopan buat nolak, dan integritas sebagai aset utama. Anggap aja ini semacam roadmap Anda untuk melindungi integritas profesional tanpa harus ngerasa terintimidasi. Masuk ke bagian pertama, suap versus gratifikasi. Untuk bisa menghadapi interaksi dengan vendor dengan benar, kita harus lurusin dulu nih dua istilah yang sering banget bikin bingung. Kita mulai dari suap. Gampangnya gini, suap itu ngasih uang, barang, fasilitas, atau keuntungan apapun yang memang punya niat spesifik buat mempengaruhi keputusan seseorang. Jadi, suap itu nggak pernah sekedar hadiah, pasti ada niat tersembunyi di baliknya. Misalnya nih, bayangin ada vendor ngasih uang tunai ke panitia pengadaan, tujuannya apa? Ya biar perusahaannya dimenangkan dalam tender. Atau supplier ngasih handphone mahal banget ke petugas pembelian, biar produknya selalu dipilih. Ini bukan kebaikan hati. Ini murni transaksi untuk memanipulasi. Terus, kenapa sih suap ini dilarang keras? Karena efeknya itu fatal banget. Organisasi jadi kehilangan kesempatan buat milih produk yang benar-benar terbaik. Persaingan bisnis jadi super nggak sehat. Dan yang paling parah, organisasi bisa kehilangan kepercayaan publik. Keputusan yang harusnya murni didasarkan pada kualitas, malah dibeli pakai uang. Dan ingat, suap itu 100% tindakan ilegal dan bisa dihukum oleh undang-undang. Nah, sekarang kita geser ke istilah kedua, yaitu gratifikasi. Gratifikasi ini jangkauannya jauh lebih luas. Bentuknya bisa macam-macam. Uang, barang, voucher belanja, tiket liburan, fasilitas hotel, makan malam, diskon khusus, sampai hampers hari raya. Pertanyaannya, apakah semua gratifikasi itu otomatis salah dan melanggar hukum? Jawabannya, enggak juga. Beda sama suap yang udah pasti selalu salah, gratifikasi itu sangat bergantung pada konteksnya. Biar gampang, mari kita bandingin. Di satu sisi ada gratifikasi yang aman. Contohnya kado ulang tahun dari keluarga, door prize waktu Anda ikut seminar, atau souvenir sederhana dari panitia acara. Itu aman-aman aja. Tapi ada gratifikasi berbahaya. Bayangin Anda lagi di tengah-tengah evaluasi tender, tiba-tiba ada vendor ngirimin hampers mewah, voucher jutaan rupiah, atau nawarin liburan gratis. Wah, biarpun labelnya hadiah, nerima hal beginian di momen kritis itu sangat bahaya. Ini langsung nyiptain konflik kepentingan yang serius dan menghancurkan objektivitas Anda seketika. Ini bawa kita ke bagian kedua, dampak hadiah vendor. Pernah kepikiran nggak apa yang sebenarnya terjadi kalau kita balik perspektifnya dan melihat hadiah-hadiah berbahaya tadi dari kacamata para vendor? Faktanya di lapangan, nggak semua vendor main bersih. Ada beberapa dari mereka yang sengaja pakai hadiah-hadiah fantastis ini buat cari celah keuntungan. Mereka nawarin uang tunai, gadget keluaran terbaru, undangan makan malam mewah, tiket konser, tiket liburan, sampai nginep di hotel bintang 5. Tujuannya sangat rarah. Mereka pengen menang tender, minta pembayaran dicepetin dari jadwal seharusnya, atau nyari bocoran informasi rahasia buat proyek Anda selanjutnya. Nah, bagian yang paling menarik itu di sini. Mari kita pakai analogi dampak gratifikasi bagi profesional layaknya sebuah timbangan. Coba perhatiin, kalau keputusan Anda objektif, dasar timbangannya adalah aturan, kualitas, dan kepentingan organisasi. Hasilnya, Anda pasti memilih vendor yang paling tepat dan terbaik. Tapi begitu Anda nerima hadiah, timbangan Anda langsung anjlok ke sisi subjektif. Keputusan Anda sekarang didasari rasa utang budi, uang tunai, atau gadget tadi. Ujung-ujungnya, organisasi menderita kerugian nyata karena Anda milih vendor berdasarkan siapa yang ngasih hadiah terbesar, bukan yang kualitasnya tertinggi. Karena kerugiannya senyata itu, tentu aja perusahaan nggak tinggal diam. Mari kita bahas bagian ketiga, yaitu solusi organisasinya. Kebijakan no gift policy.
Untuk mencegah kerugian, banyak perusahaan akhirnya menerapkan prosedur kebijakan no-give policy. Ini adalah aturan perusahaan yang super ketat yang melarang penerimaan hadiah atau penawaran apapun yang ada kaitannya dengan pekerjaan atau posisi seseorang. Kebijakan ini dibikin khusus buat menghapus area abu-abu secara total. Jadi Anda nggak perlu pusing menebak-nebak apakah sebuah hadiah itu aman atau enggak. Aturannya mutlak, dilarang menerima apapun yang berkaitan dengan jabatan Anda. Terus, prakteknya di lapangan gimana? Kita masuk ke bagian keempat, cara menolak dengan sopan. Ini soal tindakan nyata yang harus Anda ambil pas ada vendor yang benar-benar nyoba ngasih sesuatu ke Anda. Poin krusialnya adalah memahami langkah menolak gratifikasi vendor ini dengan baik. Pertama, jangan pernah langsung menerimanya. Tahan diri Anda. Kedua, ini tentang cara menolak vendor dengan kalimat sopan. Sampaikan dengan profesional bahwa perusahaan Anda punya aturan yang sangat ketat soal penerimaan hadiah. Ini adalah cara menolak hadiah dari vendor yang elegan, yang menjaga martabat Anda tanpa merusak jembatan profesional. Ketiga, kalau hadiahnya udah terlanjur Anda terima atau dikirim diam-diam tanpa sepengetahuan Anda, segera laporkan ke atasan atau unit kepatuhan sesuai prosedur yang ada. 3 langkah ini benar-benar senjata utama Anda di lapangan. Kita sampai di bagian kelima dan terakhir, integritas sebagai aset utama Anda. Disinilah kita menyimpulkan mengapa integritas itu penting untuk dijaga. Sadari betul bahwa kompromi itu harganya mahal. Kalau Anda membiarkan suap terjadi, Anda secara total menghancurkan keadilan dan kejujuran di tempat kerja. Dan kalau Anda nerima gratifikasi yang tidak dikelola dengan benar, pelan-pelan Anda meruntuhkan profesionalisme Anda sendiri karena terjerat konflik kepentingan yang dalam. Solusinya? Mulailah biasakan diri buat bersikap jujur, transparan, dan kembangkan keberanian untuk bilang tidak pada segala bentuk penawaran yang bisa mempengaruhi keputusan objektif Anda. Saya ingin Anda mengingat hal ini sebagai inti dari segalanya. Seseorang tidak dinilai dari seberapa besar hadiah yang diterimanya, tetapi dari seberapa kuat integritas yang dimilikinya. Di dunia profesional, integritas itu modal Anda yang paling berharga. Reputasi Anda, kredibilitas Anda, dan nilai diri Anda murni dibangun dari kekuatan prinsip ini, bukan dari barang-barang yang bisa Anda kumpulkan dari vendor. Sebagai penutup, saya mau meninggalkan Anda dengan satu pertanyaan penting untuk direnungkan. Apakah Anda berani bilang tidak untuk melindungi integritas Anda hari ini? Keputusan ada di tangan Anda. Teruslah jaga integritas Anda, tetaplah bersikap profesional, dan mari kita jadi generasi yang benar-benar bersih dari korupsi. Terima kasih sudah belajar bareng di sesi ini, dan sampai jumpa di pembahasan-pembahasan seru berikutnya.